Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki Wakiman atau Romo Abbas. Kali ini akan merenungkan tentang daya kemampuan manusia dalam berteknologi. Pembahasan mengenai lingkungan hidup pasti akan semakin aktual seirama dengan laju cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena memang sebagaimana telah banyak diketahui, setiap kemajuan dalam bidang teknologi memiliki kaitan yang harus diperhitungkan dampaknya terhadap kelangsungan hidup survival baik alam maupun manusia. Maka mau tak mau manusia harus berpikir tentang dirinya sendiri dan tentang apa yang dikerjakan atau yang diperbuatnya. Manusia menghadapi masalah itu sebagai problem kolektif dan besar yang mengancam survival, problem fundamental dan global. Dalam menganalisis masalah tersebut, pendekatan yang multidisiplin tentu amat penting untuk mampu melihat masalah secara objektif dan jernih. Namun cara ini takkan mampu dilakukan oleh saya. Oleh karena itu, pembahasan ini membatasi hanya pada disiplin, yaitu ilmu filsafat, dengan karakter yang lebih bersifat refleksif spekulatif dan bukan pertama-tama berbicara berdasarkan data-data empirik aktual perihal segala dampak teknologi. Daya kemampuan manusia. Manusia mampu mendaya gunakan pengetahuannya untuk merancang dan membentuk masa depannya, merencanakan pola hidup baru yang lebih indah, lebih menyenangkan, standard of living yang lebih tinggi, melalui pemenuhan kebutuhan material. Semua ini berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memang teknologi berorientasi pada dunia material, berasal dari kata teknik yang artinya alat atau peralatan yang memudahkan karya-karyanya. Sehingga manusia tampil sebagai a creator of material atau a tools maker, yaitu pencipta alat atau pencipta peralatan, pembuat alat. Selaras dengan hakikat sebagai homo labor, manusia pekerja, ia mengolah, mengerjakan, membudayakan alam dari nature menjadi culture, kebudayaan. Hal tersebut menjadi mungkin karena manusia tidak mengidentifikasikan diri dengan alam, melainkan berorientasi terhadapnya, sehingga segala kemungkinan yang terkandung di dalamnya dapat diketahui aspek kognitif dan dapat direalisasikan aspek praktis sehingga menjadi barang baru
dengan nilai tambah atau nilai fungsionalnya. Aspek instrumental yang mendukung usaha tersebut amat berperan penting untuk mengolah dan menyempurnakan dalam tanda petik alam. Misalnya tanah yang tandus dapat diolah menjadi persawahan yang subur, tentu dengan peralatan yang memadai. Semakin canggih peralatan, semakin berhasil guna usaha manusia tersebut. Di sini terlihat adanya kedinamikaan, yakni dari alat yang semula amat sederhana ditingkatkan menjadi perkakas yang lebih rumit dan akhirnya kini berusaha berupa mesin yang canggih dan bahkan dengan sistem otomatisasi di mana peran manusia semakin berkurang. Namun meskipun peranan manusia berkurang, ia tetap memegang peranan sentral, yaitu sebagai perancang, perencana, pemrogram, penggerak, sehingga mesin-mesin itu bekerja secara efektif dan efisien, terpelihara, dikembangkan, dan bahkan terus-menerus disempurnakan. Maka dengan teknologi yang demikian ini, tanpa disadari mengakibatkan manusia terus-menerus mengarahkan perhatiannya terhadap dunia luar, outward looking, dan cenderung melalaikan dunia dalam yang batinia, inward looking. Perhatian manusia terutama terarah pada ilmu-ilmu alam atau ilmu-ilmu pasti, dengan penekanan pada metode empirik eksperimental, menekuni pengalaman indrawi dengan metode deduktifnya yang merupakan peletak dasar kemajuan ilmu pengetahuan modern dan teknologi. Manusia dalam prestasi berteknologi, dengan metode-metode itu hasil-hasilnya sungguh positif. Pembangunan pabrik-pabrik memproduksi barang-barang, adanya uang dan bank berkembang pesat. Berbagai kendaraan bermotor, tenaga nuklir, pesawat ruang angkasa dengan segala program eksperimentalnya, semua sudah menjadi semakin biasa. Sejak beberapa dasawarsa manusia amat terpikir pada kemajuan ilmu pengetahuan eksakta dan teknik. Orang mampu membuat apa yang dulu hanya diangan-angankan atau diimpikan atau dibayangkan saja. Kini dengan mata kepala sendiri kita melihat langsung kejadian-kejadian yang berlangsung dalam jarak puluhan ribu kilometer melalui kota ajaib yaitu televisi. Dengan bantuan komputer, masalah rumit bisa diselesaikan dalam tempo yang sangat cepat. Kekuasaan atas alam telah meningkat dengan hebat dan menjadi semakin besar. Seluruh bumi diubah, bahkan planet-planet dalam sistem matahari menjadi sasaran pesawat-pesawat yang dikemudikan dari stasiun antariksa bumi. Manusia modern bersemboyan, raihlah alam, taklukkan hutan rimba, jelajahi samudra, dan rebut angkasa luar. Dan memang berhasil dilakukannya.
Maka tidak mengherankan bahwa manusia merasa bangga atas prestasinya. Tujuan teknik tercapai, mampu menciptakan sistem ekonomi modern yang membuat manusia berkecukupan, terhindar diri dari bahaya kelaparan, hidup lebih serba enak, dan usianya lebih panjang karena disokong oleh sandang pangan yang cukup dan kesehatan yang lebih terjamin. Prestasi manusia memang mengagumkan. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi telah benar-benar membantu menyelamatkan angka-angka kematian anak maupun lansia terus turun. Ibu-ibu yang tidak mau mengandung anaknya selama 9 bulan bisa menyewa rahim wanita lain untuk anak mereka. Bertenaga atom yang bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan semakin murah dan lain sebagainya. Apakah semua itu berarti selalu bernilai positif? Adakah nilai yang negatif dari teknologi? Nah, itu yang akan kita bahas, kita renungkan kemudian. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Tuhan memberkati kita. Amin.